Balik lagi di YouTube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan hari ini teman-teman, saya pengen ajak Bapak flashback sedikit. Flashback panjang. Zaman eranya John Paul 77. Wow, ntar lu era John Paul 77 kan dari dulu sampai sekarang nih. Yang dulu yang luar biasa heboh itulah. Oh, lahirnya. Lahirnya berapa tahun lalu tuh ya? 2014, hampir 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun. 10 tahun dah. Nah itu, kenapa saya pengen bahas itu? Sebenarnya itu gara-gara video kita yang terakhir kemarin. Video yang terakhir kemarin, Pak, menurut saya agak di luar ekspektasi saya sih. Menurut saya, impact-nya terlalu heboh kayaknya. Kok lah biasa aja. Heboh, Pak. Taruh, hebohnya apa nih? Paling gampang. Semenjak video itu naik, jumlah subscriber yang ada di TFF. Subscriber loh ya. Oh iya. Itu meningkatnya banyak, Pak. Banyak, khususnya di channel yang kemarin tersebut ya. Banyak, Pak. Jadi kayak, kenapa tadi saya ngajak flashback, saya jadi kayak penasaran gitu. Untuk situasi yang sekarang teman-teman alami di aplikasi, apa ya yang mereka rasain saat ini ya? Dengan video yang terakhir tuh kayak situ. Iya, jadi kayak yang bisa ngejawab itu ya pasti Bapak, karena Bapak pernah ngalamin fase itu kan sebenarnya. Iya benar. Sama dong sebenarnya fasenya. Benar. Makanya saya pengen tahu apa kira-kira yang mereka rasain dan mungkin bahkan kira-kira bakal apa impactnya di mereka gitu. Ini gimana ya? Campur aduk ya rasanya ya. Nah itu. Bener-bener sama, Pak? Sama lah udah pasti. Ya, campur aduk tuh harusnya kayaknya anginnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif harusnya. Emang iya dua-duanya? Dua-duanya pasti. Dua-duanya. Kan? Ya kalau positif sih syukur-syukur ya. Ya harapan kita positif. Iya. Kita kan orangnya optimis. Optimis kita. Kan? Maksudnya yang channel-channel yang kemarin kita sebut seharusnya mereka menggebu-gebu. Iya. Mereka jadi lagi senyum-senyum ini sekarang nih gitu kan. Iya sih. Dan akhirnya bisa benar-benar metik pelajarannya, bukan cuma metik pelajaran tapi juga ya udah pasrah aja ke kita gitu kan. Apa bahasa simpelnya adalah pasrah. Iya. Kenapa? Karena oh ya benar toh ternyata yang sama TF bilang. Iya. Ya kan? Oh akhirnya saya juga mulai menuai hasil. Mulai merasakan. Akhirnya tiba juga nih saatnya. Iya. Gitu kan. Oke. Berarti udah bener ya yang saya lakuin selama ini. Saya kalau lagi loss selalu dibatasin. Kalau ini saya pertahanin begini terus, kalau ini saya jaga begini terus, maka angkanya akan meningkat terus. Iya. Kan gitu. Benar. Itu positifnya. Optimisnya juga itu. Optimisnya. Iya. Sementara bagi teman-teman analis yang lain, mereka juga akhirnya punya apa ya? Ya punya contoh konkret. Ya, kayak ini bukan cuma 1, 2 kayak yang sebelumnya langsung sekaligus. Ya sama-sama menyaksikan sih. Ya bahwa gila ya. Gitu kan. Ternyata saat kita mulai ketok palu saatnya udah tiba, gitu kan. Baru dari satu video aja udah begini hasilnya kan gitu. Iya. Dan itu bener-bener perasaan yang sama era Bapak zaman dulu ya? Sama persis. Iya. Sama persisnya waktu saya baru connect ke FX Junction, gitu kan. Dalam 1 hari udah begini. Iya. 2 hari begini gitu kan. Connect lagi ke MyFX Book, connect lagi ke MQL. Paling kaget waktu connect ke MQL 5 lah. Karena udah banyak user yang udah tahu sebelumnya dari FX Junction, MyFX Book dan lain-lain dari Forex Copy kalau salah ya. Saya lupa namanya. Akhirnya begitu nyampe ke MQL 5, melejitnya paling kencang. Puncaknya malah ya. Gitu kayak langsung gitu kan. Dan akhirnya kan, euforia banget. Tapi saat euforia itu terjadi, menggebu-gebu itu kan bisa jadi dia kayak pisau bermata dua gitu, Pak. Sangat bisa. Ya dong. Sangat bisa. Dan inilah sisi negatifnya. Emang itu yang saya tuju. Yang sangat nggak menutup kemungkinan di mana ya saya sebenarnya udah pernah ngomongin ini. Bagi kalian semua yang pernah nyampe level elite sih, nggak apa-apa saya ngomongin lagi. Oke. Ya kan bahwa waktu itu yang saya pikirin, yang saya rasain langsung seneng iya. Terus namanya baru ketimpa duit ya istilahnya, baru ketimpa duit akhirnya kan gimana ya cara dapat lebih lagi ya, gimana cara dapat lebih lagi. Pengen lebih. Bahkan tanpa sadar
pengen lebihnya dalam waktu yang cepat. Gitu. Yeah. Akhirnya dari situ efek negatifnya adalah mulai berteori ria. Oke, kreatif ya tiba-tiba. Oh sangat. Sangat. Malah sampai meeting kita. Oke. Kita mulai berteori ria. Cara seperti apa lagi ya yang bisa memperbanyak subscriber? Iya. Dan dengan cara seperti apa lagi ya income kita bisa bertambah, intinya gitu. Pokoknya semakin optimal. Iya. Akhirnya kan mulai tuh yang enggak tuh, oh tambahin sinyalnya, tambahin pairnya, perbesar profitnya. Gitu-gituan lah. Memang menjalani ya saat itu. Iya, yang masih dengan pikiran standar tuh ya pikirannya, ya waktu itu saya posisinya trader ya, apalagi tradernya juga masih kecil lah ya bisa dibilang. Iya. Jadi hanya berpikirnya sebatas kalau transaksi tambah banyak, kalau profit tambah banyak, kalau PIPS tambah banyak, pasti orang suka. Karena itu standar berpikir saya saat itu. Gitu. Iya. Dan duitnya makin banyak. Duit saya akan makin banyak. Iya. Kan gitu. Iya benar. Maka itulah yang saya lakuin. Dan itulah yang bikin saya hancur. Gitu loh. Iya. Gitu. Sementara kan dari awal kita, dari awal banget bahkan kita ngomong sama semua analis ya, teman-teman kita analis. Yang dari dulu juga suka mempertanyakan kenapa sih ada aturan begini, kenapa ada aturan begitu, kalau saya jadi kayak begini saya nggak bisa trading, jadi kayak begini nggak cocok sama metode saya. Iya. Waktu itu saya menjawabnya sih cukup saklek dan menurut saya agak kasar ya. Waktu itu kan saya sampai bilang, yang bisa trading situ apa saya sih? Iya. Kok jadi situ yang bikin peraturan? Iya benar. Kan gitu. Iya ngerti. Iya. Karena ujungnya apa ya? Pertama kita bikin aplikasi, kita mikir bukan hanya dari sisi ini sebagai platform edukasi. Iya. Bukan hanya sebagai kita bukain lapangan pekerjaan baru untuk para analis. Bukan. Ya, tapi kan kita udah mikir sampai ke ujungnya nih. Iya. Ya kan bahwa aplikasi ini marketplace. Iya. Artinya akan kita pertemukan loh mereka dengan para investor. Pasti. Benar kan? Para investor kebutuhannya apa, sukanya apa, kan itu. Iya. Itu udah kita pikirin sebelum aplikasinya launching. Iya. Gitu kan? Iya. Yang dalam kalimat singkatnya kan nggak usah ngatur-ngatur kita lah, kita lebih ngerti apa yang dimauin investor kan gitu. Ini kasar lagi jadi saya ngomong. Tapi itu realistis Pak. Iya karena kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saat saya udah melewati fase-fase saya trading, bahkan saya pernah cerita juga dalam satu video saya sampai ada investor, ternyata jalan pikiran mereka beda. Ya. Gitu. Disitulah saya mulai ngerti apa sih yang dimauin investor. Gitu kan bahwa kalian gini deh, saat disebut investor tuh jangan hanya mikir ya orang yang punya duit 20 juta, 30 juta, 50 juta. Itu nothing. Ini saat saya sebut investor tuh angkanya angka yang kalian nggak pernah bayangin deh, gitu aja dulu. Silahkan berfantasi, kalau itu boleh. Ya silakan berfantasi. Karena waktu itu pun saya kaget nih, nolnya banyak amat ya kan gitu. Iya. Dan ternyata jalan pikiran mereka beda. Gitu. Terlebih lagi saat fase-fase itu udah semua udah saya lewatin, sekarang kan kita berdiri sebagai investor. Benar. Gitu kan? Untuk para analis kita sendiri. Iya. Saat saya berdiri sebagai investor, artinya kan saya mau ini, saya mau itu. Kan itu. Iya. Kenapa aturan-aturannya dibuat seperti itu sejak awal? Iya. Dengan tujuan akhir melindungi para investornya. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau kita bilang kita mau menciptakan circle yang baru, circle yang sehat, artinya saya nggak bisa berpihak hanya pada analis. Oh, nggak bisa. Nggak bisa juga saya berpihak hanya pada investor. Benar. Ini harus win-win. Harus sama-sama diuntungkan. Benar. Kan gitu kan? Iya. Makanya kan sebenarnya kita bener-bener mungkin bahasa saya kita pagerin ya Pak. Kita bentengin, bukan pagar lagi. Pagar sih masih bisa diloncat. Bener. Ini nggak bisa ngelak sih. Kita bentengin. Dari sisi analis dari sisi investor iya. Gitu. Analisnya nanti untuk nyampe ke fase mereka menjadi real trader, itu pun akan kita tuntun. Tenang aja, nggak akan kita lepas gitu loh. Ya mungkin kalau teman-teman tidak menyadari seberapa kita ngebentengin, mungkin ini saya yang ngomong deh Pak. Kalau teman-teman nggak sadar ataupun nggak ngeh, tahu nggak kira-kira berapa total channel yang udah kita ban kemarin? Wah, fantastis angkanya. Totalnya itu ada 21 ribuan gede, teman-teman. An gede ya? 21 ribu, bayangin aja sendiri. Coba, kira-kira untuk siapa? Kan gitu. Maksudnya
Itu kan melindungi teman-teman yang sebenarnya ngejalanin proses di aplikasi dengan benar, karena ya mungkin entah selama ini teman-teman diduplikasi sama channel-channel yang lain kan dirugikan jadinya. Betul. Ya kita bisa bilang kita kurang-kurangin lah kompetitor kan gitu. Mudah-mudahan deh itu benar-benar mencerahkan sedikit ya. Iya, dan di sisi investor jadinya kan nggak kecelek. Iya. Gitu loh, sama channel-channel yang ternyata cuma duplikasi. Iya. Jangan sampai mereka mensubscribe channel yang sama sebenarnya kan. Iya. Tapi balik lagi ya Pak ya, di kondisi ini ya saya bantu remind deh. Saya kali itu remind. Jangan sampai ya teman-teman dengan melihat video yang kemarin akhirnya orientasinya jadi kayak wah saya harus cepat level master. Saya harus cepat level Pasti itu sih yang dipikirin Bill. Bener nggak? Ayo. Pasti pengen buru-buru nyampe master, pengen buru-buru nyampe legend, pengen buru-buru kayak yang kemarin kita sebut semua. Terlalu menggebu-gebu. Betul. Ya, pasti itu sih. Iya. Dan gimana ya? Ya benar juga bilang sih nggak usah dipikirin sih gitu kan. Emang nggak usah dipikirin sih Pak. Iya. Tinggal jalanin aja apa yang teman-teman jalanin bener sebelumnya, ya jalanin terus. Ya dong. Kalau dari sisi betul analisanya Pak. Saya tambahin. Kenapa nggak usah dipikirin? Kenapa? Emang ini investor cuma satu? Emang investor cuma dua? Kan gitu. Asal kalian tahu, network kita isinya investor duluan, baru diisi sama analis. Gitu loh. Sebelum kita ada aplikasi, kan kita nggak ada analis. Iya benar. Yang kita punya adalah link para investor. Iya benar. Ya, kan? Benar. Jadi udah ada investor itu udah duluan. Benar. Udah standby. Gitu. Iya. Silahkan berfantasi sama kalimat Bapak barusan deh. Nah, gak usah takut kehabisan investor. Iya. Untuk jumlah sekarang, ya analisnya juga banyak kan gitu. Iya. Tapi itu kan dari saya ngomong dari sisi apa ya Bu? Mungkin performa metode ataupun analisa mereka ya Pak. Jalanin aja seperti yang udah baik dijalankan. Betul. Dan ada kemungkinan lain, dan saya yakin Bapak setuju, di mana kemungkinan ini udah nggak ada urusan sama analisanya Pak. Apa tuh? Tapi lebih ke harga. Subscription. Oh, iya benar. Mulai akan ada ya mungkin politik, strategi bermarketing. Strategi bermarketing. Ya kan? Gimana caranya lebih laku gitu kan. Betul, ya itu sama. Itu kan bagian dari, waktu itu saya sih, itu kan bagian dari gimana caranya kita mendapatkan subscriber lebih banyak. Ya. Dalam waktu yang cepat. Ya kan, jadi ya oke lah. Waktu itu tadi saya cuma ngomong sinyalnya dibanyakin, tradingan dibanyakin, tipsnya dibesarin, PR-nya tambahin. Tapi di sisi lain kita juga ada mikir kan, oh apa harganya jadi sekian ya? Kan gitu kan. Contoh, waktu itu waktu subscriber masih cuma 2.000. Masih kan ada kita hitung-hitung ya, kalau 2.000 sekarang harga cuma $21, kita dapat berapa? Iya. Kalau ini saya naikin, saya dapatnya berapa nih? Benar. Gitu kan? Benar. Atau kita turunin aja ya? Ya kan, siapa tahu kalau diturunin angkanya jadi 20.000. Akhirnya kan, wah, berstrategi ria, nanya sana sini belajar berbisnis. Iya. Intinya kan itu. Iya. Ya kan? Dan ujung-ujungnya useless. Ujung-ujungnya nggak guna. Iya. Gitu kan? Kenapa nggak guna? Karena saya akuin lah kesalahan saya waktu itu. Tanpa sadar saya lupa tugas utama saya adalah trading. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Iya. Tiba-tiba orientasi saya cuma duit. Iya bener lah. Waktu itu trading saya 500 juta. Hasil dari copy trade saya 2M. Itu aja dulu. Iya. Gimana nggak langsung mikirnya duit. Ternyata punya duit. Harus berkali lipat ini. Ternyata punya duit 2M enak ya. Saya pengen lebih, saya pengen begini, pengen begitu. Iya. Gitu-gituan kan? Iya pasti. Yang sekarang saya akuin itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena tanpa sadar job desk, kalau kita ngomong job desk ya, tugasnya kan harusnya sebagai trader. Iya. Di saat itu tiba-tiba ganti haluan. Saya jadi tukang jualan sinyal. Ini udah bahasa paling kasar ini. Tukang jualan sinyal. Artinya yang cuma mikir gimana caranya sinyal laku. Tapi saya nggak mikir jangka panjang, nggak mikir dampak. Iya. Dan impactnya gede banget ya. Karena mikirnya hanya jangka pendek, gimana caranya saya terima duit sekarang juga. Iya. Yang lebih banyak. Iya, benar. Ya kan, kalau saya bilang jadi pebisnis masih elit lah. Iya. Tukang jualan sinyal, kalian tahu kan banyak banget tukang jualan sinyal penipu kan? Iya. Jadi kayak gitu. Iya. Gitu, yang orientasinya cuma gimana caranya saya dapat lebih banyak. Iya. Ya, jadi sama di posisinya. Kalian kan posisi sekarang job desk-nya, kalau kita bicara job desk adalah analis. Iya. Oke. Tadi kita juga bilang akan kita tuntun nanti untuk sampai ke fase real trader. Iya. Akan kita tuntun saat kita
Saat kita udah ngerasa ini udah tiba saatnya, kita akan datangin kalian. Iya. Tenang aja. Iya, iya. Dan jangan sampai kalian pun berubah haluan, saking pengen cepat kaya, Iya. jadi tukang jualan sinyal yang tadi nih. Pedes-pedes. Berstrategi ria, mikir gimana caranya menyenangkan para subscriber, takut kehilangan subscriber. Iya, iya, iya. Gitu loh. Benar, benar. Job desk analis is mikir aja analisa. Iya, iya. Lakuin aja apa yang kalian udah lakuin selama ini yang membuat portofolio kalian sampai kita bilang bagus kan gitu. Iya, iya. Jaga seperti itu performanya. Iya. Benar. Iya kan? Benar, benar, benar. Sejak awal aplikasi launching pun kita bilang urusan subscriber itu urusan kita. Benar. Benar. Kita yang cariin. Iya. Dan salah satu apa ya? Mungkin bisa saya bilang salah satu langkah ataupun trik yang kita lakuin adalah di mana teman-teman mungkin bisa saya bilang ya kalau kita bilang jualan atau bermarketing teman-teman mungkin di aplikasi emang nggak ada kesempatan buat jualan sih menurut saya. Nggak ada. Karena kan mungkin kalau orang-orang yang jualan sinyal di luar sana ya pasti akan menawarkan segala macam iming-iming ya bahwa signal saya adalah signal yang paling the best 2025 mungkin atau apalah. Oh iyalah, semua juga bilang kecap nomor 1. Iya benar. Iya kan? Iya, iya. Dan itu juga yang bikin banyak korban. Benar. Di sisi investor. Yes. Lagi-lagi nih, Iya. ya kan sejak awal kita tahu hal apa sih yang paling banyak makan korban bagi para investor? Iya. Iming-iming, gimmick. Iya. Benar. Itu doang dong. Ya kan semua bilang metodenya bagus, semua bilang metodenya profit. Ya kan sejak awal kenapa kita mulai mengedukasi orang soal portofolio? Iya. Orang mayoritas ketipunya sama portofolio kan, nggak punya portofolio ngomongnya doang gede. Iya. Bener kan? Benar. Pamer-pamer profit, pamer-pamer segala macem ya aksesorisnya lah. Iya. Ya kan? Benar. Dan itu yang kita tutup sejak awal. Itu sudah kita bentengi gede itu. Kita tutup, kita bentengin. Iya. Di sisi analis, nggak bisa yang namanya analis tulis bahwa oh pengalaman saya 15 tahun. Sorry nggak ngaruh di kita. Iya kan, saya lulusan dari A, B, C, D, E, Iya, F, G. Sertifikat saya ini itu Iya, ini itu ya. trading bagaikan membalikan telapak tangan untuk saya. Iya. Ya kan, saya bangun langsung trading, tidur pun trading, kan gitu. Iya. Yang intinya, Iya. kita mikir dari awal gimana caranya investor nggak ketipu lagi sama hal beginian. Iya. Iya kan? Gimana caranya investor nggak usah baca lah. Nggak usah baca tuh dia deskripsinya apa, profilnya apa, nggak usah. Lihat aja datanya. Iya. Ya kan? Jadi saat kita bilang mengacu pada data, itu artinya berlaku bagi para analis maupun bagi para investor. Itu. Gitu loh. Iya. Mengacu aja sama data. Itu yang mungkin teman-teman selama ini nggak ngeh banget kayaknya. Bahwa sebenarnya mengacu sama data itu bukan buat teman-teman analis doang loh sebenarnya. Betul. Dan Ya kan? gini loh, kalau teman-teman investor saya yakin ngerti ya apa yang akan saya ucapin. Maksudnya, saya juga dulu banyak ketipu, Bill. Iya. Dalam berbisnis. Bukan cuma trading nih, dalam berbisnis. Ya kan, namanya masih hijau, masih anak muda. Iya. Pengen banget dianggap pebisnis, kan gitu ya. Lagi seger-segernya tuh. Ya, di mana orang ngajakin bisnis, ngoceh-ngocehin saya, oh bisnisnya begini, bisnisnya profit, bisa bagus. Enggak, saya udah pengalamannya begini, tim saya hebatnya bukan main. Oh oke, ikutan. Saya diocehin 2 jam, saya dengerin 2 jam. Kan gitu. Iya. Udah ketipu banyak, baru saya belajar kan. Iya. Setelah saya belajar, apa yang saya lakuin kalau ada orang ngajakin bisnis sekarang? Paling ngobrol cuma setengah jam sekarang sama saya. Udah paling lama tuh termasuk perkenalan. Iya. Cepet sih. Iya kan? Iya. Dia ngomong setengah jam, berikutnya saya akan bilang, ya udah, kantor di mana saya akan datang berikutnya. Iya. Yang artinya apa sih? Nggak usah banyak ngomong, saya lihat aja dulu kantornya. Iya. Saya mau lihat gimana itu bisnis itu berjalan. Iya. Satu itu. Satu. Yang kedua saya tanya pasti, ya udah, kirimin saya pembukuannya kayak apa. Iya. Saya mau tahu dong revenue-nya gimana, Yes. cost-nya gimana, expenses-nya dan seterusnya. Iya. Saya mau lihat itu semua. Iya. Yang intinya apa yang saya lakukan adalah situ nggak usah banyak omong, biarin portofolio bicara. Yes. Gitu kan? Benar. Saat portofolionya saya oke, kita join bisnis kan gitu. Iya. Portofolio nggak oke, nggak usah ketemu lagi, selesai. Iya. Gitu loh. Iya. Dan ini juga yang kita berusaha tularkan ke para investor. Iya. Ya kan, biar investor nggak usah kemakan omongan-omongannya para analis. Udah nggak gitu kan. perlu, udah nggak perlu. Dengan segala macam gimmick-gimmicknya, lihat aja portofolionya. Iya. Suka ambil, nggak suka tinggal, namanya juga investor kan gitu. Iya. Saya demen kayak gitu, demen. Benar dong. Jadi semua tuh bisa benar-benar berperan dengan posnya masing-masing. Iya. Kan gitu. Iya. Ini udah bukan titik cerah, ini udah cerah banget ya omongan Bapak nih harusnya. Loh iya, kalau nggak gitu ekosistemnya nggak kebentuk kan. Benar. Tapi. Untuk
situasi yang sekarang lah ya. Mungkin ya saya bisa bilang untuk teman-teman analis, bahkan ya tadi yang saya bilang di awal bahwa peningkatan subscriber juga meningkat gede, ya kan? Ya. Bapak ngelihat situasi itu seneng nggak? Seneng. Kenapa? Maksudnya Bapak tahu sendiri timelinenya mungkin ya kita melihatnya akan jangka panjang dong. Betul. Mungkin ini baru di checkpoint kesekian. Betul. Apa yang bikin Bapak seneng di checkpoint ini? Yang bikin saya senang satu, semuanya on track. Bahwa ini tahun kelima aplikasi kan, dan sesuai target kita tahun kelima juga. Kita akan mulai menyentuh para investor. Itu satu. Kedua, aplikasi ini sebagai platform edukasi. Dan benar-benar bisa berperan sebagai platform edukasi. Di mana akhirnya, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, orang mulai mengerti pentingnya trading plan, orang mulai mengerti pentingnya disiplin, orang mulai punya kebiasaan-kebiasaan itu. Bahwa yang namanya edukasi itu yang penting banyakin praktek. Bukan kebanyakan teori. Ya kan? Yang artinya adalah apa yang kita buat bermanfaat buat banyak orang. Gitu kan? Orang mulai mengerti bahwa ini loh trading yang sebenarnya kayak begini. Gitu kan? Yang ketiga, dari sisi investor sekarang. Sebelum investor deh, analis lagi deh. Analis. Akhirnya banyak orang bisa mulai merasakan income dari trading. Benar dong? Tanpa harus jadi trader. Tanpa harus jadi trader ya. Iya kan, kalau kalian benar-benar tahu dunia trading yang sebenarnya, memang ada yang namanya analis. Gitu kan? Iya, terwujud kan? Terwujud. Dan akhirnya bagi para investor, ini yang paling bikin saya senang. Kenapa? Karena patokan saya ada di Bill kemarin. Patokan saya di Bill. Maksudnya apa sih? Bill orang awam. Nggak pernah trading sama sekali. Nggak pernah. Tapi bisa milih channel kemarin. Bener kan? Bener. Dan itu Bill milih channel hanya dalam 1 hari. Kemarin kan? Beberapa jam bahkan. Yang artinya, saya cuma mikir kalau Bill bisa, semua orang bisa nih. Harusnya gitu. Gitu kan? Harusnya gitu. Berarti aplikasi yang kita buat udah bener. Bisa untuk siapapun. Kan gitu. Iya sih, benar. Yang endingnya waktu bilang kita mau menciptakan circle yang baru, udah bener nih. Udah benar. Ya kan? Yang newbie aja ngerti cara nyari duit kan gitu. Gak perlu trading saya. Trading juga sih. Gak perlu analisa. Iya benar. Cuma perlu money management dulu. Masih perlu. Tapi Pak ya, ada mungkin satu cerita lah yang mungkin saya pengen share juga. Ya Bapak juga tahu sebenarnya ke teman-teman ya. Apa tuh? Bahwa mungkin tadi Bapak bilang teman-teman yang akhirnya merasakan ya kan, udah tahu hasilnya kayak apa, mulai merasakan. Bahwa inget kayak kita udah menyaksikan, saya Bapak tim TF udah menyaksikan bahwa ada beberapa yang sempet ada di fase top-topnya, di mana mereka akhirnya ya mungkin waktu itu mimpinya adalah saya pengen beli rumah Pak. Saya pengen beli mobil Pak. Saya pengen ini Pak, ini tuh. Bahkan mungkin mimpi-mimpi yang mereka nggak sebut ke kita, maka mungkin udah tercapai gitu loh. Betul. Tapi di saat yang sama, saat ini sih posisinya disayangkan ya. Karena harusnya kita grow big together, tapi kenapa teman-teman malah ketinggalan di belakang jadinya. Padahal udah sempet merasakan. Dan semua jatuh ke lubang yang sama. Semua jatuh ke lubang yang sama. Dalam artian nggak bisa membatasi loss-nya. Semua jatuhnya ke lubang yang itu. Gitu loh. Jadi ya bagi analis-analis yang di generasi sekarang ya belajarlah dari yang terdahulu. Ya kan, toh contohnya dari 6 channel kemarin semua udah cukup panjang portofolionya. Artinya kalian semua saksi hidup dari analis-analis sebelumnya yang sempat menuai hasil besar. Jangan sampai mengulangi kesalahan mereka. Kan begitu kan? Benar. Di sisi lain kalian mesti ngerti bahwa apapun yang kita ucapin sejak awal, kita benar komit. Sejak awal kita bilang kita mau bikin A, ya A, B, ya B. Benar. Gitu, dan kita wujudin, kita realisasiin sekarang. Benar. Bahwa artinya, apapun juga mimpinya kalian, kita pasti bisa wujudin. Pasti. Selama kita di jalur yang sama. Dan yang bisa ngancurin mimpinya cuma kalian sendiri. Dan itu pasti juga sama. Nggak mungkin kita bisa ngancurin. Kita mau ngapain ngancurin mimpi orang? Kita ngancurin mimpi orang sama kayak ngancurin mimpi kita sendiri. Tapi kalau mereka sendiri yang ngancurin mimpinya sendiri, kita angkat tangan. Benar.
mending wujudin mimpi besarnya bareng-bareng ya dong. Iya. Grow big together. Grow So big together. it's now or never and change your life. Bye.